Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Mahlisa, NPM 211434122, Prodi PJSD kelas 3B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD, Universitas UMN Al-Wasliyah Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Organisasi dan manajemen pendidikan. Organisasi secara bahasa, organisasi berasal dari istilah Latin yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, badan. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpemimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun organisasi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia bentuk untuk mencapai tujuan bersama. Adapun menurut I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Konsep dasar organisasi. Suatu organisasi mempunyai unsur yang mendukung. Unsur-unsur organisasi meliputi yang pertama yaitu manusia atau man, yang kedua kerjasama atau teamwork, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat peralatan, yang kelima lingkungan, yang keenam kekayaan alam, dan yang terakhir yaitu kerangka konstruksi mental organisasi itu sendiri. Jenis-jenis organisasi. Nah, yang pertama yaitu organisasi politik. Organisasi politik itu bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas sebuah negara, contohnya partai politik, TNI, pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu organisasi bisnis, merupakan jenis organisasi yang bekerja dalam kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan. Organisasi bisnis ada yang berskala kecil sampai global. Nah, yang ketiga itu ada organisasi profesi. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi profesi, semua anggota harus bekerja berdasarkan sistem etik. Contohnya yaitu ID atau Ikatan Dokter Indonesia, PARVI, Perhimpunan Artis Perfilman Indonesia. Yang keempat yaitu organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini dibentuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kekeluargaan, ilmiah, dan agama. Dimensi organisasi. A. Dimensi struktural. Dimensi struktural adalah dimensi yang menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. Dimensi struktural terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama formalisasi organisasi, yang kedua spesialisasi. Nah, spesialisasi ini terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama spesialisasi horizontal dan vertikal, yang ketiga standarisasi kerja, yang keempat hierarki organisasi, yang kelima kompleksitas organisasi, yang keenam sentralisasi, yang ketujuh profesionalisme, yang kedelapan radio personel. B. Dimensi kontekstual. Dimensi kontekstual adalah dimensi yang menggambarkan keseluruhan dari suatu organisasi. Nah, dimensi kontekstual terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ukuran atau besaran organisasi, yang kedua teknologi yang digunakan, yang ketiga lingkungan organisasi, yang keempat tujuan dan strategi organisasi, dan yang terakhir itu ada budaya organisasi. Pentingnya dukungan organisasi dan manajemen pendidikan, yaitu hal yang mutlak diperlukan. Demikian halnya dalam pendidikan, manajemen merupakan hal yang penting. Lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.